jajaran direksi, kawan-kawan dari Dewan Komisaris, dan juga semua yang hadir di auditorium ini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kawan-kawan yang hadir melalui daring. Semuanya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sebagai Komisaris Utama juga mewakili seluruh Dewan Komisaris menyampaikan selamat Hari Listrik Nasional yang ke-77. Selamat Hari Listrik Nasional kepada semua insan kelistrikan. Dari catatan saya, ada insan kelistrikan di dalam PLN lebih dari 53.000 orang, belum ditambah dengan para alumninya. Ada insan kelistrikan di dalam partner-partner PLN, terutama tenaga alih daya, lebih dari 130.000 orang. Insan kelistrikan di dalam bisnis partner PLN, IPP, itu ada beberapa ribu orang. Ada juga insan kelistrikan dari para vendor PLN, jumlahnya pasti jauh lebih besar. Juga kawan-kawan dari stakeholders, dari regulator, dari supervisor, yang fokus di urusan kelistrikan. Jadi kepada semuanya sekali lagi selamat Hari Listrik Nasional yang ke-77. Yang kedua, sebagai Komisaris Utama dan juga mewakili seluruh Dewan Komisaris, memberikan apresiasi kepada semua insan PLN Group, termasuk bisnis partner di alih daya dan IPP, karena saya melihat dan juga mendapatkan bukti-bukti bahwa pelayanan PLN kepada pelanggannya signifikan lebih baik dibanding waktu-waktu yang lalu. Kualitasnya lebih baik, kecepatannya juga lebih baik. Kemudian juga kalau itu pelayanan nggak pakai ongkos. Saya punya family, punya tetangga, punya banyak kawan. Banyak dari mereka yang bercerita ada gangguan, lapor lewat PLN Mobile, nggak lama petugas PLN datang. Artinya kecepatannya bagus, delivery bagus. Kemudian kualitas kelistrikannya juga signifikan lebih bagus. Sejumlah kawan bercerita kepada saya, mereka mencoba memberikan tip kepada petugas-petugas kita. Ada yang orang PLN, ada yang tenaga alih daya. Tapi mereka menolak untuk diberikan tip. Jadi itu sesuatu capaian yang sangat bagus. Jadi kalau dari quality bagus, delivery cepat, dari cost nggak pakai duit, that's the best quality untuk ukuran dunia. Karena itu saya sebagai komut dan wakili teman-teman Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh insan PLN, insan kelistrikan di dalam grup PLN dan partner-partnernya. Yang ketiga, kami juga gembira. Gembiranya kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya menjadi saksi menyaksikan Pak Dirut dan Ketua Umum SPPLN menandatangani PKB.
Kenapa saya gembira? Karena di pandangan saya PKB, Perjanjian Kerja Bersama, itu adalah instrumen hukum untuk melindungi pekerja. Jadi kalau PKB-nya nggak ada, ya instrumen hukum untuk perlindungannya nggak ada. Kalau PKB-nya PKB expired, ya perlindungan di level expired. Saya masuk ke PLN, PKB-nya PKB expired, tapi saya gembira kemarin sudah ditandatangani dan saya berharap itu bisa melindungi kepentingan pekerja. Kepentingan pekerja terlindungi dari berbagai pihak, termasuk dari pekerja yang lain. Karena kalau ada pekerja yang nakal, bisa jadi merugikan pekerja-pekerja yang lain. Jadi karena itu saya gembira PKB sudah ditandatangani. Mari kita jalankan. Saya punya keyakinan kalau pekerja kepentingannya terlindungi, mereka akan bekerja dengan lebih baik. Kinerja PLN akan tercapai lebih baik. Kemudian yang keempat, saya melihat masa depan. Holding subholding sudah diputuskan. Beberapa waktu yang lalu tahap pertama sudah di launching, tahap kedua sudah di launching. Kenapa saya melihat holding subholding ini masa depan yang bagus? Saya melihatnya begini. Di dunia ada yang biasa disebut Fortune Global 500. Daftar perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Untuk tahun 2022 ini, nomor 1 Amazon, nomor 2 Walmart, nomor 3 China Great Corporation of State Great Corporation of China, PLN-nya China, BUMN-nya China. Nomor 3 dalam Fortune Global 500. Di bawahnya ada China National Petroleum Corporation. Di bawahnya lagi Sinopec. Di bawahnya lagi nanti ada Exxon dan lain-lain. Perusahaan Indonesia mungkin kalau diurut sampai ratusan baru ada Pertamina, lainnya enggak ada. Artinya apa? Saya menyimpulkan gini, BUMN untuk menjadi besar sekali bisa, asal kita tangani dengan baik. Perusahaan kelistrikan menjadi besar sekali bisa, asal ditangani dengan baik. Nah, saya melihat holding subholding ini adalah konfigurasi yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Jadi keputusan holding subholding sudah dibuat. Saya melihat masa depan PLN yang akan menjadi jauh lebih besar daripada sekarang. Tentunya besar akan lebih bisa melayani pelanggan. Pada dasarnya pelanggan PLN adalah seluruh rakyat Indonesia. Atau lebih tepatnya hampir seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau PLN jadi sangat besar, maka kita bisa melayani rakyat Indonesia dengan lebih baik. Terkait dengan ini perlu dicatat juga, sampai dengan hari ini ada 6 kabupaten di Papua, Provinsi Papua. Mungkin sekarang nama provinsinya berubah karena ada pemekaran. 6 kabupaten yang listrik PLN sama sekali belum masuk. Hari Kelistrikan Nasional sudah 77, negara kita umurnya juga sudah 77 tahun, tapi PLN belum masuk ke 6 kabupaten tersebut. Nah ini teman-teman PLN mohon memperhatikan, rakyat di 6 kabupaten itu tidak pernah ribut soal subsidi. Apapun subsidi diberikan oleh pemerintah untuk kelistrikan, mereka tidak akan pernah merasakan, karena listriknya juga
belum masuk. Jadi masa depan saya melihat PLN akan bisa menjadi perusahaan yang sangat besar. Asal dikelola dengan baik dan dikelolanya keputusannya menurut saya sudah tepat, holding, sub-holding. Kemudian yang terakhir, kelima, pesan dari kami adalah begini. Insan kelistrikan di dalam PLN Group, termasuk Alih Daya dan IPB, ibaratnya sebuah orkestra yang sangat-sangat besar. Di musik orkestra terdapat beberapa kelompok pemusik. Ada yang bermain drum, ada trombon, ada viol, dan lain-lain. Masing-masing punya partitur sendiri, sama dengan di kelistrikan. Yang bekerja di pembangkitan punya SOP sendiri, bekerja di transmisi punya SOP sendiri. Semuanya bekerja bersama. Nah, kenapa di musik orkestra itu yang orangnya banyak, pemain musiknya banyak, berbeda-beda, tapi kalau sudah bermain suaranya merdu, suaranya enak. Karena bermainnya mengikuti partitur masing-masing dan bermainnya harmonis. Kenapa bermainnya harmonis? Karena di dalam musik orkestra hanya ada satu dirigen yang memimpin di depan. Jadi saya harapkan di PLN Group dan partner-partnernya juga demikian. Orangnya banyak, kelompok jenisnya beda-beda, punya partitur atau SOP atau rencana kerja masing-masing, tapi semuanya harus harmonis di bawah satu pimpinan dirigen. Jadi dirigennya hanya satu, yaitu Direktur Utama PT PLN Persero. Kalau semua mengikuti ritme, mengikuti arahan dari Direktur Utama PT PLN Persero, maka bunyi musik yang akan diperdengarkan terkait kelistrikan akan harmonis, akan enak dinikmati. Jadi pesan saya itu, ikuti ritme arahan dari dirigen, yaitu Dirut PT PLN Persero. Sebagian akan bertanya, bagaimana kalau Pak Dirutnya nakal? Bagaimana kalau Pak Direksinya nakal? Jangan khawatir, itu tugasnya Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dibentuk, orang-orangnya diangkat, tugasnya cuma dua, melakukan pengawasan kepada direksi dan keseluruhan di bawahnya, dan juga memberikan nasihat. Dan untuk PLN, jangan khawatir, nasihatnya nasihat kualitas hebat. Karena di dalam Dewan Komisaris PLN ada Wakil Menteri Keuangan, ada Dirjen Ketenagalistrikan, ada staf khusus Menteri BUMN, ada Sekretaris Menko Perekonomian. Jadi kalau rapat-rapat insight dari pemerintah kami dapat. Terus ada yang punya pengalaman di akademi, ada di urusan komunikasi. Jadi urusan yang ruwet-ruwet Dewan Komisaris juga paham. Jadi intinya bahwa ke depan supaya PLN bisa maju, skema holding subholding adalah pilihan tepat. Kemudian untuk maju harus harmonis, karena itu ikuti dirigennya, Dirut PLN. Mari kita maju bersama agar PLN bisa besar, bisa melayani seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Listrik Nasional ke-77. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.